Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari surat Al-Kahfi. Sekarang kita masuk pada ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a." Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan tentang dua orang lelaki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, yaitu yang kafir, dua buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang, yaitu kami buatkan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun tersebut. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Dan dia memiliki kekayaan yang besar, maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, diskusi, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Baik, hadirin dan hadirat, ini perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadrib lahum mathalan." Berilah perumpamaan kepada mereka. Kepada mereka ini siapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka mensyaratkan kepada Nabi sebagaimana pertemuan sebelumnya, kalau engkau ingin kami beriman orang-orang kaya Quraisy, tinggalkanlah orang-orang miskin yang berada di sekitarmu. Ya. Jadi mereka bangga dengan kekayaannya dan mereka sombong, kalau kami masuk Islam, tinggalkan orang-orang miskin. Maka Allah menyuruh Nabi memberi perumpamaan kepada mereka tentang apa itu kekayaan. Bahwasanya kekayaan itu tidak abadi. Bahwasanya kekayaan itu bisa saja sirna, ya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan, "Wadrib lahum mathalan." Berilah perumpamaan kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy tentang dua orang. Dua orang ini satu beriman, satu kafir. Siapakah dua orang ini? Maka banyak pendapat disebutkan dalam buku tafsir. Ada yang mengatakan mereka adalah dari Bani Israel. Yang satu kafir, yang satu mukmin. Mereka bersahabat. Ada yang mengatakan mereka adalah kakak beradik yang orang tuanya meninggal lantas mereka mewarisi harta yang banyak. Yang satu berinfak di jalan Allah, yang satu mengembangkan hartanya. Akhirnya mereka bertemu setelah sekian lama. Dan pendapat-pendapat yang lain, tapi semuanya sanadnya lemah. Semua sanadnya lemah. Oleh karenanya, perumpamaan ini ya, juga diperselisihkan oleh para ahli tafsir. Apakah ini perumpamaan, hanya sekedar perumpamaan, tidak terjadi? Ya, seperti kita bilang, kondisi ini perumpamaan seperti begini. Padahal tidak terjadi. Ya. Hanya sekedar perumpamaan untuk menggambarkan suatu kondisi, ya. Seperti kita mengatakan, sudah ini orang yang seperti ini seperti orang jatuh ketiban tangga. Orang jatuh ketiban tangga, misalnya tidak terjadi di hadapan kita, cuma kita kasih perumpamaan, ya. Nah, apakah perumpamaan ini benar-benar terjadi ataukah hanyalah fiktif Allah membuat suatu gambaran? Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang dirojikan oleh kebanyakan ahli tafsir bahwasanya ini perumpamaan pernah terjadi. Setelah Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, Allah cerita juga tentang kisah dua orang ini, ya. Perumpamaan ini benar-benar terjadi, bukan sekedar fiktif, ya.
tentang dua orang ini. Cuma dua orang ini siapa? Tidak ada dalil yang jelas yang menjelaskan siapa dua orang ini. Tetapi permisalannya jelas, meskipun kita tidak tahu siapa dua orang ini dan di mana kebunnya dan kapan terjadinya, ya, tidak ada dalil yang tegas, yang sahih yang menjelaskan akan ini semua. Apa perumpamaan yang terjadi? Perumpamaan yang disebut oleh Allah, mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Yang dua orang salah satunya memiliki harta yang banyak. Kami jadikan kepada salah satu di antara keduanya, itu yang kafir, jannataini, dua kebun, ya, yang besar, min a'nab, yang kebun tersebut kebun anggur, wa hafafnahuma binakhl, kemudian di sekelilingnya ada korma-korma. Ini kebun yang indah, kebun anggur dikelilingi oleh kebun apa? Korma, ya. Dua kebun tersebut, wa ja'alna bainahuma zar'a, di antara dua kebun tersebut ada tumbuhan yang lain, ada buah-buahan yang lain. Jadi dua kebun, kebun anggur dikelilingi oleh kebun korma, di antara dua kebun tersebut ada juga kebun di tengahnya, yaitu berupa tumbuh-tumbuhan yang lain selain anggur dan korma. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a. Kedua kebun tersebut, ya, menghasilkan buahnya dan tidak kurang sedikit pun. Yaitu walam tazlim minhu syai'a, yaitu tidak berkurang sedikit pun. Kata Al-Alusi rahimahullah, maksudnya sebagaimana kebun-kebun yang lain biasanya, terkadang di suatu musim buahnya full, terkadang di musim yang lain buahnya sedikit, terkadang di musim tertentu bermasalah, ya. Tetapi kebun orang ini selalu buahnya penuh, selalu lebat, ya. Selalu hasilnya bagus sepanjang tahun. Baik korma, baik anggur, baik buah-buahan yang lain yang ada di antara dua kebun tersebut. Maka Allah mengatakan walam tazlim minhu syai'a. Ini kebun tidak berbuat zalim, maksudnya tidak berkurang sedikit pun dari hasilnya. Sebenarnya mengatakan ini isyarat Allah membantah orang ini bahwasanya Allah tidak mengurangi harta kepada dia sementara dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat zalim. Sementara Allah tidak menzaliminya. Allah berikan dia harta yang banyak, ternyata dia membalasnya dengan kezaliman, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun tersebut, ya. Di antara kebun-kebun tersebut ada sungai yang mengalir. Jadi ini gambaran kebun yang indah di kondisi di sana, ya, mungkin di Jazirah Arab, yang seorang berangan-angan berkhayal punya kebun seperti ini, ya, ada anggur dikelilingi korma. Apalagi zaman dulu kalau orang punya korma, orang kaya, punya korma, punya anggur, di tengah-tengahnya di antara dua kebun tersebut berbagai macam buah-buahan. Kemudian ada sungai mengalir di antara kebun-kebun tersebut. Indah, ya, kebun yang indah. Ini orang kaya lah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana lahu samarun. Selain dia punya kebun-kebun ini, dia punya samar. Samar di sini ada dua qiraah, ada yang bacanya wa kana lahu samarun, dalam qiraah yang lain wa kana lahu sumurun pakai dhamma. Kalau samarun jamak dari samrah, yaitu dia punya buah-buahan yang banyak. Kalau sumurun jamak dari simar, yaitu dia punya harta-harta yang banyak. Dan pendapat ini yang kuat bahwasanya yang dimaksud samarun di sini adalah harta-harta selain kebun-kebun, ya. Artinya mungkin dia punya emas, mungkin dia punya perak, mungkin dia punya budak-budak, ya, harta di zaman tersebut. Harta di zaman tersebut. Jadi gambaran orang kaya. Wa kana lahu samarun. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru. Maka dia berkata kepada kawannya, wa huwa yuhawiru, dan mereka sedang bercakap-cakap. Kata sebagian ulama, ya, seperti disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, disebutkan juga oleh Asy-Syaukani, maksudnya orang ini ngajak temannya masuk ke dalam kebunnya untuk lihat kekayaannya. Ya, dia lagi pamer apa? Kekayaannya. Sini. Lihat kebunku, lihat sungai mengalir di kebunku, ya. Tanah yang luas yang dia miliki, kemudian harta yang dia miliki.
Wa huwa yuhawiruhu, dan dia bercakap-cakap dengan kawannya. Kemudian dengan bangganya dia berkata, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Saya lebih banyak hartaku daripada engkau, wahai kawanku. Dan pengikutku lebih banyak daripada engkau. Artinya anak buahku banyak. Ya, engkau miskin, enggak punya apa-apa. Inilah kata para ulama, Allah menyuruh membuat gambaran perumpamaan ini. Nabi disuruh membacakan ayat ini kepada siapa? Kepada orang kafir Quraisy yang bangga dengan hartanya. Jadi perumpamaan orang kaya ini adalah mewakili orang-orang Quraisy yang apa? Sombong dengan kekayaannya. Perumpamaan satunya orang beriman ini adalah perwakilan dari orang-orang miskin, dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang Allah berkata tentang mereka, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka, itu orang-orang miskin. Ini perumpamaan agar mereka dengar perumpamaan ini dan mereka bisa mengambil pelajaran. Maka sang orang kaya ini sombong, dia berkata, ana aktsaru minka malau wa azzu nafara. Aku lebih kaya daripada engkau dan aku lebih banyak pengikutku. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Maka dia masuk dalam kebunnya bersama kawannya tersebut dan dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kok bisa orang berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Kata para ulama, maksudnya orang yang bermaksiat, orang yang kufur, orang yang syirik, dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia mengantarkan dirinya kepada neraka dengan kekafirannya tersebut. Sehingga dia menzalimi dirinya pada di akhirat kelak dengan menghantarkan dirinya ke dalam neraka jahanam karena kekufuran yang dia lakukan, karena kesyirikan yang dia lakukan. Kemudian lihat, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan untuk mengejek kawannya, untuk menghina kawannya. Ini sangat perlu kita ingat bahwasanya kelebihan yang Allah berikan kepada kita bukan kita untuk pamerkan, untuk kita sombongkan, untuk kita rendahkan yang lain. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri. Nah, orang ini tidak. Jadi dikasih harta, dikasih kebun, dikasih harta yang berlimpah ruah. Ternyata dia malah panggil kawannya untuk dia ejek. Nih, lihat kebun. Ente apa, punya apa ente? Hartaku lebih banyak, anak buahku lebih banyak. Ente punya apa? Ya. Seakan-akan bahwasanya kalau sudah punya harta, bahwa dia lebih mulia. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya ukuran kemuliaan di sisi Allah bukan harta, tapi ketakwaan. Dan zahirnya kawannya yang beriman ini miskin. Kawan yang beriman ini apa? Miskin. Kemudian dia berkata, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Menurutku ini kebun tidak akan rusak selama-lamanya. Maksudnya dia merasa kekayaannya akan terus dia miliki, ya, harta bendanya akan senantiasa banyak. Bagaimana tidak? Kebunnya begitu hijau dan lebat selalu, buahnya tidak pernah berkurang. Kemudian ada sungai mengalir menunjukkan suburnya tanahnya, hartanya banyak, anak buahnya banyak. Maka dia sesumbar, sombong dan berkata, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Menurutku ini kebun tidak akan rusak selama-lamanya. Maksudnya kata Al-Alusi rahimahullah, artinya akan panjang umur kebun ini. Artinya aku akan senantiasa menikmati hasilku sampai selama aku hidup. Ya, bukan berarti abadi, karena dia tahu namanya sesuatu tidak akan abadi, akan rusak suatu saat. Tapi maksudnya ini kebun akan bertahan lama, hartaku akan terus ada, akan terus bisa aku manfaatkan seumur hidupku. Mulailah dia sesumbar, dia sombong dengan hartanya. Seakan-akan dia berkata, aku akan senantiasa kaya sampai aku mati. Kemudian dia nekat lagi, dia berkata, wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan, dan menurutku tidak akan tegak hari kiamat. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya kawan yang beriman tadi menasihatinya. Wa huwa yuhawiruhu, yaitu dia menasihati kawannya. Sudahlah, ya akhi, ente ingat kepada Allah. Mungkin ini nasihati. Ente akan dihisab, akan ada hari kiamat. Maka dia bantah. Dia bantah itu kawannya. Dia mengatakan, wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Menurutku hari kiamat tidak akan ada. Tidak namanya hari kiamat. Lebih daripada itu, dia mengatakan, wala irriditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Seandainya aku ada hari kiamat dan aku mati dan aku dibangkitkan, dikembalikan kepada Rabbku, maka aku akan dapati tempat yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Artinya dia bilang apa? Kalaupun saya nanti mati, ada hari kiamat, saya dibangkitkan, saya akan masuk surga. Surganya lebih bagus daripada surga saya sekarang ini. Ya taib.
Kenapa dia ngomong begitu? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan, jadi orang ini, orang musyrik ini, dia mengenal Tuhan, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan, wa la irruditu ila rabbi. Kalau aku dibangkitkan kepada Rabbku, dikembalikan kepada Rabbku, berarti dia percaya ada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kondisi kaum musyrikin Quraisy secara umum. Mereka percaya adanya Allah. Hanya saja mereka ragu dengan adanya hari kebangkitan. Tapi mereka percaya kepada Allah, mereka percaya. Mereka beribadah dan mereka berharap ibadah mereka dibalas di dunia, tidak perlu dibalas di akhirat, karena mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Makanya mereka umrah, makanya mereka haji, makanya mereka berpuasa. Tiap tahun mereka haji, umrah. Abu Jahal juga umrah, Abu Jahal juga tawaf ya. Antum aja belum tawaf, Abu Jahal sudah tawaf dulu. Jadi mereka beribadah, tapi mereka berharap ibadah mereka dibalas di mana? Di dunia. Mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Sama dengan orang musyrik ini yang Allah jadikan perumpamaan. Dia mengatakan tidak ada hari kiamat. Kemudian dia berkata, wala irruditu ila rabbi, kalau saya pun ada hari kiamat, saya dikembalikan, saya akan masuk surga yang lebih bagus daripada kebunku yang sekarang ini. Nah, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Pertama mengatakan orang ini bodoh, ya, super bahlul ya. Di mana kebahlulannya, kebodohannya? Dia mengkiaskan antara kekayaan dunia dengan kekayaan akhirat. Seakan-akan otaknya berkata, kalau Anda di dunia orang kaya, maka di hari akhirat juga akan orang kaya. Sudah merupakan kelaziman. Padahal tidak ada kelaziman dalam hal tersebut. Ya. Bahwasanya orang kaya di dunia tidak mesti harus masuk surga. Dan orang yang miskin di dunia tidak harus masuk neraka atau susah di akhirat. Ini tidak ada kelaziman. Ya, Allah berfirman khafidatur rafi'ah. Pada hari kiamat kelak Allah akan merendahkan dan Allah akan meninggikan. Ada orang-orang di dunia dulu mereka hebat, pejabat, orang kaya, di akhirat Allah rendahkan mereka. Khafidatun, Allah rendahkan mereka. Dan sebaliknya rafi'ah, ada orang-orang di dunia tidak dianggap karena tidak punya harta, disepelekan oleh orang, diejek oleh orang, dihinakan oleh orang. Rafi'ah, pada hari kiamat Allah akan mengangkat mereka menjadi orang-orang yang mulia. Jadi karena ketolalannya, dia menganalogikan bahwasanya barang siapa yang kaya di dunia, maka dia akan kaya di akhirat pula. Maka dia berkata dengan sombongnya, kalaupun ada hari kiamat, lantas saya dikembalikan kepada Allah, maka saya akan jadi penghuni surga. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya dia sedang istihza, sedang tahakum. Itu dia ngejek. Dia ngejek kawannya itu. Ente bilang-bilang hari kiamat. Enggak ada hari kiamat itu, enggak ada. Kalaupun ada hari kiamat, saya masuk surga nanti. Ngejek dia. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Bahwasanya dia sedang mengejek kawannya yang beriman, yang miskin, yang sedang menasihatinya. Ini dalil bagaimana orang beriman ini sangat mulia. Dia meskipun miskin, meskipun dia tidak punya apa-apa, sebagai konsekuensi orang beriman, dia tetap nasihati kawannya. Banyak orang kalau nasihati orang kaya enggak berani. Ya, enggak berani. Ketemu orang kaya udah diam aja, enggak berani ngomong. Ini orang tidak, dia nasihati. Meskipun balasannya dia dihina dan direndahkan. Ya. Dia dihina dan dia direndahkan. Maka diejek. Kata dia, kalau kita ada hari kiamat, ente mati, anak mati, ente miskin, anak masuk surga. Kira-kira begitulah. Kata orang ini. Akhirnya temannya terus menasihati. Qala lahu sahibuhu, berkatalah kepadanya kawannya, orang yang beriman. Wa huwa yuhawiruhu, dan dia bercakap-cakap, berdiskusi dengan kawannya yang kafir ini. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula? Apakah kau kafir kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari tanah, ya, sebagai Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita diciptakan dari tanah. Thumma min nutfatin, kemudian keturunannya dari air mani. Thumma sawwaka rajula, setelah itu air mani tersebut Allah sempurnakan menjadi seorang lelaki, ya. Jadi ini dalil bahwasanya orang ini kafir. Di antara sebab kenapa dia dikafirkan oleh kawannya, akafarta, apa kau kafir? Kenapa? Karena dia ragu dengan hari kebangkitan. Makanya dia mengatakan, wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Dan menurutku jadi ada keraguan. Menurutku hari kiamat tidak akan tegak. Maka dia dikafirkan
Karena dia mengatakan saya ragu adanya hari kiamat, ya. Dan keraguan dia terhadap hari kiamat ini melazimkan 3 keraguan yang lain. Pertama, dia ragu tentang kemampuan Allah untuk membangkitkan. Dia mengatakan kayaknya hari kiamat enggak ada. Maka dia kafir, dia ragu dengan hari kiamat. Kenapa? Karena keraguannya terhadap hari kiamat melazimkan dia kafir kepada 3 hal. Pertama, kafir kepada kemampuan Allah untuk membangkitkan. Yang kedua, dia ragu atau dia kafir kepada pengkhabaran Allah bahwasanya Allah akan membangkitkan. Dia kafirkan, dia ragukan. Yang ketiga, dia juga mengingkari hikmah Allah. Masa Allah menciptakan manusia tanpa ada tujuan? Kalau dia mengatakan tidak hari kiamat, seakan-akan dia mengatakan Allah hanya main-main tatkala menciptakan makhluk tanpa ada hari pertanggungjawaban. Padahal Allah mengatakan afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian hanya sekedar bermain-main, tidak ada tujuannya, dan kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan? Jadi orang yang mengingkari hari kiamat, dia terjatuh pada 3 kekufuran. Pertama, dia kafir karena ragu masa Allah bisa bangkitkan tulang belulang. Ya, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa mengembalikan tulang menjadi manusia padahal sudah lumut dan hancur bercampur dengan tanah, ya. Dia ragu tentang kekuasaan Allah, itu kekufuran. Ragu tentang kekuasaan Allah merupakan apa? Kekufuran. Allah bisa enggak ya? Itu kafir. Enggak boleh orang bilang begitu. Yang kedua, ya tadi kita sebutkan bahwasanya dia ragu atau dia kafir dengan pengkhabaran Allah. Allah sudah kabarkan Allah akan bangkitkan, dia tidak percaya. Yang ketiga, kalau dia mengingkari hari kiamat, kelazimannya dia menuduh Allah menciptakan tanpa ada tujuannya, sekedar main-main. Ya akhi, kalau kita enggak usah bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kita bicara dalam satu perusahaan atau dalam satu sekolah, ada kepala sekolah, direktur sekolah, kemudian anak buahnya ngawur, ada yang mukul sana, ada yang dipukul, ada yang dizalimi. Terus direkturnya hanya lihat saja, tidak dipanggil, tidak disidang, tidak dikasih hukuman, tidak diatasi permasalahan tersebut. Ini direktur apa seperti ini? Ini direktur bahlul seperti ini. Ngawur, tidak pantas dia untuk memimpin sebagai kepala sekolah. Apa yang terjadi anak buahnya tidak dia pedulikan. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah menciptakan di alam semesta manusia berbagai macam model. Ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ada yang merampas, ada yang dibuat menangis, ada yang ditikam, macam-macam. Kemudian dibiarkan begitu saja, tidak ada hari pembalasan. Kalau ada Tuhan seperti ini, bukan Tuhan. Tuhan tidak pantas ada Tuhan yang seperti ini. Kalau kita bilang kepala sekolah saja tidak pantas jadi kepala sekolah, apalagi Tuhan hanya sekedar menciptakan tanpa ada pembalasan, tanpa ada perhitungan, tanpa ada persidangan, pertanggungjawaban. Maka orang yang mengingkari hari kiamat, sungguhnya dia mengejek Allah, seakan-akan Allah adalah Tuhan yang tidak becus, yang membiarkan kezaliman yang terjadi tanpa ada hari pertanggungjawaban. Maka gara-gara itu sahabatnya mengatakan, akafarta, apakah kau kafir? Gara-gara dia punya keyakinan seperti ini. Jadi di antara yang membuat seorang kafir ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun karena dia percaya ada Allah, dia percaya ada Tuhan, maka sahabatnya ini berdalil dengan rububiyah untuk uluhiyah, atau berdalil dengan rububiyah untuk menetapkan adanya hari kebangkitan. Maka dia ingatkan kepada kawannya, wahai kawanku, apa kau kafir? Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kan kau tahu kita ini diciptakan dari Nabi Adam dulu dari tanah. Kemudian engkau sendiri diciptakan dari air mani. Kau lihat orang dari air mani, kau tahu, kau menyaksikan anak-anak yang lahir semua dari air mani, tahu-tahu jadi manusia. Allah bisa ciptakan manusia dari setetes air mani. Kalau Allah bisa menciptakan manusia dari setetes air mani, dari tanah, untuk membangkitkannya mudah. Membangkitkan yang sudah pernah ada, diciptakan kembali lebih mudah. Jadi saudaranya, kawannya tadi mengingatkan, sambil berdalil dengan penciptaan awal, untuk berdalil untuk penciptaan kedua. Penciptaan awal itu dari tanah, dari air mani menjadi manusia. Penciptaan kedua dari tulang belulang, kemudian
dibangkitkan kembali. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kemudian dia mengatakan, lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi aku, kondisiku, sungguhnya Allah adalah Rabbku. Sungguhnya Allah adalah Rabbku wa la usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan berbuat syirik kepada Rabbku. Tidak akan aku sekutukan Rabbku kepada siapapun. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, orang beriman ini mengatakan, saya tidak sama dengan engkau. Kalau saya tidak syirik seperti engkau, apa yang kau lakukan ini adalah kesyirikan. Taib, dari sisi mana orang ini jelas tadi disebutkan kafir, akafarta, kau kafir. Terus pada ayat berikutnya temannya menyindir, kalau saya tidak syirik, seakan-akan dia mengatakan kepada kawannya tersebut, yang kafir tersebut, engkau kafir dan musyrik. Timbul pertanyaan, dari sisi mana orang ini dikatakan syirik, dikatakan musyrik? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan syirik dan kufur tidak ada bedanya. Terkadang kalimat syirik maksudnya kufur, ya. Terkadang kalimat kufur maksudnya apa? Syirik. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak au kafar." Faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau dia telah syirik. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi, "Bainal kufri wasyirki," ya, tarkus salat. Antara berbeda antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan apa? Meninggalkan salat. Jadi meninggalkan salat disamakan dengan syirik dan kufur. Jadi dalam banyak dalil terkadang kufur sama dengan syirik. Terkadang syirik sama dengan kufur. Meskipun kalau kita bicara secara bahasa, ya bahwasanya kekufuran lebih umum. Kekufuran ada yang merupakan kesyirikan, ada kekufuran selain kesyirikan. Kesyirikan artinya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kekufuran ada yang lain. Kufur misalnya mengaku sebagai nabi, itu juga kufur. Ya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itu kufur. Ada seorang misalnya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tapi dia tidak mengakui Nabi Muhammad, maka dia kufur. Ada orang tidak syirik, tapi dia tidak beriman dengan hadis, dia tidak memakai hadis, hanya pakai Quran. Kafir atau tidak? Kafir, ya. Jadi sebab kekufuran banyak, di antaranya apa? Kesyirikan. Namun terkadang datang lafal syirik sama dengan apa? Kufur. Paham tidak? Saya ulangi. Kufur itu banyak macam-macamnya. Di antara sebab kekufuran syirik, seperti menyembelih kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, percaya sama dukun, itu syirik. Ada sebab yang lain yang bukan kesyirikan, contohnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kufur atau tidak? Dia sembah Allah tapi tidak beriman kepada Nabi SAW. Contohnya lagi misalnya dia tidak beriman kepada hadis. Oh, saya hanya mau Islam dengan Al-Quran. Sama, ini juga kafir, ya. Contoh, dia tidak berbuat syirik tapi dia menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Sama, ini juga apa? Kafir, ya. Jadi terkadang mana syirik lebih khusus daripada kufur. Kufur lebih umum. Namun terkadang dalam beberapa hadis kufur sama dengan apa? Syirik. Seperti tadi, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah berbuat kekufuran dan kesyirikan. Maka sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan ayat ini lakinna huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Adapun aku, Allah adalah Rabbku dan aku tidak berbuat syirik sama sekali, tidak seperti engkau. Engkau musyrik, artinya engkau kafir karena engkau menolak adanya hari kebangkitan. Adanya hari kebangkitan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya. Engkau musyrik karena kau menyangka Allah tidak bisa membangkitkan manusia. Tatkala kau menuduh Allah tidak bisa membangkitkan manusia, berarti kau mensifati Allah dengan ketidakmampuan. Tatkala kau mensifati Allah tidak memiliki ketidakmampuan, maka kau samakan Allah dengan manusia yang memiliki ketidakmampuan
dari sisi situ kau terjerumus dalam kesyirikan, menyamakan manusia yang tidak mampu dengan Allah yang kau anggap tidak mampu. Di situ kau berbuat syirik. Ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, yang dimaksud dia musyrik, yaitu engkau memandang bahwasanya kekufuran, kekayaan, kemiskinan bukan urusan Allah. Sehingga kau berkata, ini kebunku tidak akan punah selama-lamanya. Aku akan senantiasa kaya. Kau lupa bahwasanya yang mengatur kekayaan dan kemiskinan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sisi sini engkau berbuat syirik karena kau menganggap bahwasanya kekayaan dan kemiskinan itu berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah. Dari sisi ini kau berbuat kesyirikan. Kau menyangka ada yang berjalan di luar kendali Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar beberapa pendapat yang menjelaskan kenapa dia disifati dengan musyrik selain disifati dengan kafir. Seakan-akan dia menggabungkan antara kekufuran dengan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab, mana yang lebih benar, tapi itulah sebagian pendapat di kalangan para ulama. Baik. Adapun lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bihi syai'a wala usyriku bi rabbi ahada. Ada zikir yang dianjurkan datang dalam hadis yang hasan. Kalau kita mendapati kondisi yang sulit, maka kita berdoa, kita berkata Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Sama seperti ayat ini, Allahu Rabbi wa la usyriku bihi ahada. Tapi kalau dalam hadis Nabi menganjurkan, kalau kalian mendapati kondisi berat, jangan lupa mengucapkan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu di antara zikir. Antum lagi sulit, lagi dalam kondisi berat, ucapkan Allahu Rabbi. Allah adalah apa? Rabbku. La usyriku bihi syai'a. Aku tidak berbuat syirik sama sekali. Yaitu dia bertawasul dengan tauhid. Hadis ini datang dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dengan berbagai lafal, ada dalam sebagian riwayat Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Dalam sebagian riwayat diulangi 7 kali. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kapan kita baca? Tatkala dalam kondisi genting. Asma binti Umais berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin akuluhunna indal karbi." Kata Asma binti Umais radhiyallahu anha, Nabi mengajarkan kepadaku suatu doa yang aku baca dalam kondisi genting. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini maknanya mirip dengan perkataan orang mukmin tadi tatkala dia berdialog. Lakinna huwallahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Baik. Setelah itu dia melanjutkan nasihatnya. Orang mukmin lagi menasihati kawannya yang kafir. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Ya. Kenapa seandainya engkau tatkala masuk ke dalam kebunmu, engkau berkata, Masya Allahu la quwwata illa billah. Tidak ada kehendak, ini sesuai dengan kehendak Allah dan tidak ada kekuatan dan upaya kecuali atas kehendak Allah. Jadi orang musyrik tadi, dia menyatakan beberapa pernyataan. Dibantah oleh kawannya yang mukmin ini. Pertama dia mengatakan hari kiamat tidak bakalan apa? Terjadi. Kemudian dia mengatakan bahwasanya kebun ini ya akan selama-lamanya subur, akan selama-lama kaya, seakan-akan ini hasil pribadinya sendiri, hasil jerih payahnya. Dia mengatakan demikian. Kemudian dia mengatakan saya lebih kaya daripada engkau. 3 ucapan yang menunjukkan kesombongannya. Pertama dia mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat. Yang kedua dia mengatakan ini kebun hasil pekerjaanku dan saya rasa kebun ini tidak akan musnah selama-lamanya. Yang ketiga dia sombong saya lebih kaya daripada engkau. 3 pernyataan ini semua dibantah sama kawannya yang mukmin. Dan ini isyarat bahwasanya kalau ada perkataan mungkar yang bisa kita bantah. Ya, kita bantah dalam rangka menasihati. Maka yang pertama sudah dia bantah. Dia mengatakan, apa kau kafir kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari air mani kemudian menjadi manusia? Kalau Allah bisa menciptakanmu pertama kali, membangkitkanmu mudah. Dia bantah. Yang kedua, tatkala orang musyrik ini bangga dengan
kebunnya, maka dia nasihati. Kenapa kau tidak masuk waktu kau masuk kebun kau berkata, Masya Allahu la quwata illa billah. Semua kebun ini terjadi atas kehendak Allah, bukan kehendakmu, bukan karena jerih payahmu. Sungai-sungai mengalir, kebun yang subur, yang tumbuh buah-buah tidak pernah kurang sama sekali, itu semua karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya jika seorang melihat sesuatu yang menakjubkan, maka dia berdoa dengan berkata, Masya Allahu la quwata illa billah. Dalam hadis datang dalam riwayat, ya, afala barakta alaihi, ya, tidakkah kau memberi berkah, mendoakan berkah kepadanya? Tatkala ada seorang sahabat yang sedang mandi, kemudian dia buka bajunya ternyata badannya sangat putih kulitnya, sampai ada seorang sahabat lain lihat, ternyata laki-laki ini tubuhnya sangat putih, terpesona melihat kulitnya yang putih, akhirnya dia pun jatuh sakit. Akhirnya Nabi tegur, kenapa kau tidak mendoakan keberkahan kepada orang ini? Artinya kalau engkau melihat sesuatu yang menakjubkan, maka engkau berkata, Masya Allah tabarakallah, atau Allahu yubarik fiik, Allah yubarik fiik. Kalau kita lihat anak kita, kita takjub karena kecerdasannya, karena kepintarannya, kita bilang Allah yubarik fiik. Jangan kita, hebat. Jangan kita hanya mengatakan hebat, tidak menyebut nama Allah, khawatir dia terkena apa? Ain. Datang dalam hadis kita disuruh untuk mendoakan keberkahan. Datang dalam ayat ini ada lafal yang lain, yaitu kita mengatakan Masya Allahu la quwata illa billah. Terutama tatkala kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang kita menyangka itu adalah hasil karya kita. Seperti kita masuk kebun kita, lihat kebun, kita langsung wah ini lihat, karena pintarnya saya, karena kerjaan saya, maka kebun ini berhasil. Tatkala kita sedang takjub dengan diri kita, jangan lupa mengatakan apa? Masya Allahu la quwata illa billah. Yang artinya semua terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita masuk perusahaan kita, lihat anak kita ternyata pada rajin-rajin baca Quran, jangan kita bilang itu karena kita. Ya kita berusaha, tapi semuanya yang menjadikan mereka demikian siapa? Allah. Maka kita bilang Masya Allahu la quwata illa billah. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ada beberapa lafal yang bisa kita baca, di antaranya Masya Allahu la quwata illa billah. Atau kita mengatakan Masya Allah tabarakallah. Di antara bentuk tabrik, kita menyebutkan Masya Allah tabarakallah. Atau kita mengatakan Allah yubarik fiik. Allah yubarik fiik. Semoga Allah berkati engkau. Ini semua menjauhkan seorang dari ain. Menjauhkan seorang dari ain. Ini dalil bahwasanya juga ain tidak hanya mengenai manusia, terkadang mengenai kebun, terkadang mengenai benda mati, ya. Kita punya mobil, kita enggak bilang Masya Allah tabarakallah, besok mogok. Misalnya, bisa jadi, ya. Bisa jadi. Oleh karenanya, kalau kita sesuatu yang menarik, kita bilang Masya Allah tabarakallah. Dan ini ucapan sangat penting diucapkan oleh seorang tatkala dia kagum melihat karyanya. Tatkala kagum melihat karyanya. Dan ini ucapan menghilangkan seorang dari ujub. Betapa sering kita datangkan teman kita, lihat perusahaan kita. Coba lihat. Murid banyak, ini banyak. Atau datang ke rumah kita, lihat. Rumah kita luas misalnya ini. Kita lupa bilang apa? Masya Allah la quwata illa billah. Sehingga kita menyandarkan keberhasilan kita kepada diri kita. Dan itu bahaya. Itu bisa menimbulkan apa? Ain. Dan paling tidak kita terkena penyakit ujub. Maka untuk menghilangkan itu semua, tatkala kita kagum dengan karya kita, apakah tulisan kita, apakah ceramah kita, apakah didikan kita, apakah pekerjaan kita, apakah perusahaan kita, apakah kekayaan kita, kita bilang Masya Allahu la quwata illa billah. Bukan Masya Allahu la hawla wa la quwata illa billah, ya. Masya Allahu la quwata illa billah. Ya, oleh karenanya ada dua lafal. Kata Nabi SAW hadis, ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu harta dari harta-harta di surga, yaitu la haula wala quwata illa billah. Dalam sebagian riwayat la quwata illa billah. Sebagian dalam surat Al-Kahfi. Masya Allah la quwata illa billah. Atau kita sebutkan secara lengkap la haula wala quwata illa billah. Taib. Setelah itu dia mengatakan lagi, dia bantah. Ente mengatakan, orang mukmin terus membantah sahabatnya tersebut. Sahabatnya mengatakan yang kafir, ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Aku lebih banyak
hartaku daripada engkau dan pengikutku lebih banyak. Ini kata Al-Alusi dalil bahwasanya temannya tersebut bukan kakak beradik. Karena dia mengatakan aku lebih banyak pengikutku. Biasanya pengikutku maksudnya kabilahku lebih banyak daripada engkau. Sehingga sepertinya dua sahabat ini bukan kakak beradik. Ya, tidak sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang dhaif yang mengatakan mereka berdua kakak beradik. Intinya dia mengatakan aku lebih banyak hartaku daripada engkau dan pengikutku lebih banyak daripada engkau. Maka orang mukmin ini membantah. Dia berkata, in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Sekiranya kamu menganggap aku lebih sedikit hartaku daripadamu dan lebih sedikit anak-anakku daripadamu, fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Semoga Rabbku akan memberikan kepadaku yang lebih baik daripada kebunmu. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama. Dan Allah mungkin akan mengirim kepada kebunmu hukuman dari langit. Fatusbihu sa'idan zalaqa. Akhirnya kebunmu akan menjadi tanah yang tandus, yang licin, tidak ada tumbuhan sama sekali. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kenapa orang mukmin ini berkata demikian? Ada yang mengatakan orang mukmin ini tersinggung karena diejek dan dihina, maka dia terzolimi, dia berdoa kepada Allah. Ya, ente bilang ente lebih kaya, ente sombong. Ente bawa saya ke kebun bukan untuk menjamu saya, untuk apa? Mengejek saya. Kan diajak tuh nih. Ini lihat. Ente miskin, ente. Iya, berdoa dia, ya Allah. Hancurkan kebunnya ya Allah. Dan da'watul mazlum laisa bainaha wa bainallah hijab. Doanya orang dizalimi tidak ada penghalangnya. Bahkan dalam riwayat meskipun orang itu fajir, meskipun orang itu kafir, kalau dia berdoa dizalimi akan dikabulkan. Maka kondisi pertama orang ini tatkala diejek, dizalimi, dia berdoa. Semoga Allah memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu dan semoga Allah menghancurkan kebunmu. Allah turunkan hukuman dari langit. Yaitu husbanan minas sama. Ada dua tafsiran juga. Husbanan minas sama artinya azaban muqaddaran. Husbanan artinya muqaddaran, yaitu azab yang sudah ditentukan oleh Allah untuk membinasakan atau menghancurkan kebunmu. Atau husbanan minas sama jamak dari hisbanah yang artinya yang dilempar dari langit, maksudnya adalah sa'iqah, yaitu halilintar dan petir yang akan menyambar kebunmu. Pendapat pertama, dia berdoa keburukan bagi kawannya tersebut karena dia telah dihina. Pendapat yang kedua, sebagian tafsir mengatakan dia tidak mendoakan keburukan kepada kawannya karena dia sedang menasihati, dia kasihan sama kawannya, tapi dia ingatkan, ya akhi, hati-hati, kesombonganmu ini bisa mendatangkan azab bagi kebunmu, bagi dirimu, hati-hati. Kau sekarang merendahkan saya, tapi niscaya hari kiamat kelak Allah berikan aku lebih baik daripada yang kau miliki sekarang. Dia kasihan sama kawannya tersebut, bukan sedang mendoakan, tapi dia mengabarkan, khawatir kau akan ditimpa dengan hal tersebut. Ternyata terjadi apa yang dia khawatirkan atau dikabulkan doa yang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia doakan lagi. Fatusbiha sa'idan zalaqa au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Atau kebunmu yang kau lihat sekarang penuh dengan sungai, tiba-tiba Allah hancurkan sungai tersebut, Allah masukkan airnya dalam tanah sehingga menjadi kering dan kau tidak bisa mengambil tanah tersebut. Kenapa? Karena airnya sudah gaura, sudah masuk ke dalam, tidak keluar sama sekali. Itu yang saya khawatirkan. Dan apa yang terjadi? Ternyata Allah kabulkan doanya menurut pendapat pertama. Atau pendapat kedua, apa yang dia khawatirkan terjadi. Kata Allah, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Akhirnya benar, tiba-tiba kebunnya dihancurkan. Wa uhita bi thamarihi, maka kemudian uhit itu diliputi, seperti ahata bihil adu, yaitu musuh sudah meliputinya, dia tidak bisa lari sama sekali. Allah menggunakan kata uhita, artinya adab yang turun kepada kebunnya benar-benar merata, tidak ada satu sejengkal pun dari kebunnya yang selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Semua kebunnya sirna, entah kena halilintar, entah kena apa, entah kena gempa, pokoknya hancur semuanya, hilang semuanya. Hilang, tidak ada sedikit pun yang tersisa, tidak ada satu butir anggur pun yang tersisa, tidak ada satu butir korma pun yang tersisa, tidak ada sungai yang tersisa, semuanya habis airnya. Seketika Allah turunkan azab.
fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Maka akhirnya dia pun bolak-balikan tangannya. Ada yang mengatakan dia begini. Ada yang mengatakan habis sudah semuanya. Pokoknya ada yang mengatakan dia sudah habiskan duit banyak. Selama ini dia bangga kebunnya menjadi besar karena dia yang berjasa, dia yang kerja, dia yang cari pekerja, dia yang cari pegawai semuanya. Alaman ma anfaqa fiha, maka dia menyesal, dia balik-balikan kedua tangannya atas apa yang sudah dia kerjakan, ternyata semuanya sirna. Kemudian dia menyesal, dia berkata, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Seandainya aku tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya di antara sebab dia diberi azab oleh Allah di antaranya karena kesyirikan. Dan di antaranya karena dia sombong, dia zalimi kawannya. Kawannya harusnya dia jamu, harusnya dia muliakan, malah dia datangkan untuk diejek. Dan dia merasa angkuh. Kesombongannya dan keangkuhannya tersebut itulah yang akhirnya menjadikan dia dihancurkan seluruh kekayaannya. Maka hilanglah kebunnya, hilanglah emas dan peraknya, hilanglah kekayaannya. Dalam satu saat hilang semuanya kalau Allah berkehendak. Taib, adzan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan habis salat Isya. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Maka datang azab menimpa seluruh kebunnya, seluruh hartanya. Ya, kebunnya, hartanya semua habis, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Ya, dan dia pun membolak-balikan tangannya, dia menyesali semua yang telah dia keluarkan, biaya sudah habis, ternyata hasilnya hanyalah kehancuran. Wahya khawiyatun ala urushiha, dan kebun tersebut menjadi roboh bersama pohon-pohon untuk yang ditinggikan, yaitu tempat-tempat yang tinggi untuk anggur-anggurnya, semuanya roboh. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kemudian dia berkata, seandainya dahulu saya tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Seakan-akan dia ingat dengan nasihat kawannya tersebut ya. Sebenarnya Allah mengatakan orang ini akhirnya taubat, kembali beriman karena dia ingat nasihat kawannya tersebut dan dia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan, kesyirikan yang disertai dengan kesombongan dan keangkuhan, menyebabkan apa yang dia usahakan selama ini menjadi sia-sia. Allah berfirman, "Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah." Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang menolongnya selain Allah. Dia punya budak-budak, dia punya anak buah, semuanya tidak berkutik. Jika telah datang azab Allah, tidak ada yang bisa menolong dia sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana muntasira, dan sekali-sekali dia tidak dapat membela dirinya sendiri. Hunalikal walayatu lillahil haq wa khairun thawaba wa khairun uqba. Di sana ya pertolongan hanya milik Allah semata. Ada al-walayah, ada al-wilayah ya, datang dalam dua qiraat yaitu al-walayah atau al-wilayah. Satunya ya al-walayah artinya pertolongan, adapun al-wilayah artinya kekuasaan ya. Tatkala itu tidak ada yang menolongnya karena semua pertolongan di tangan Allah Subhanahu wa taala, semua kekuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi jika Allah sudah menurunkan azab, maka tidak ada yang bisa berkutik siapapun. Ya, yang hanya bisa menolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi pahala dan Allah sebaik-baik pemberi balasan. Allah kalau sudah memberi balasan kebaikan, maka dia yang terbaik, dan kalau Allah sudah mengazab, maka dia yang paling besar azabnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad.
Allah kalau sedang mengadab, tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Dan kalau Allah sudah membelenggu, tidak ada yang membelenggu seperti belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Berapa faedah yang bisa kita ambil? Intinya bahwasanya kekayaan bukanlah tanda Allah mencintai seorang hamba. Allah bisa memberikan kekayaan kepada orang yang Allah cintai, dan bisa juga Allah beri kekayaan harta kepada orang yang Allah benci, orang kafir bahkan. Ya. Kemudian ini juga dalil bahwasanya seorang jangan ujub dengan keberhasilan yang dia lakukan. Lihatlah orang ini tadi dia ujub, dia bangga, dia pamerkan kekayaannya, padahal kita tahu semuanya datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takjub dengan apa yang kita lakukan, dengan karya kita, apapun juga karya kita, maka kita mengatakan apa? Masya Allahu la quwata illa billah. Ya. Ya, kemudian hati-hati dengan doa orang yang dizolimi. Lihatlah orang mukmin tadi, dia dizolimi hanya sekedar diejek. Terkadang ejekan itu lebih sakit daripada pukulan. Seorang penyair berkata, jarahatu lisani lahal jarahatu sinani la altiamu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Luka akibat sayatan pedang masih bisa diobati, adapun luka akibat lisan terkadang tidak bisa diobati. Diejek, dihina, maka dia angkat tangan berdoa kepada Allah. Maka bahaya orang yang dizalimi. Hati-hati, jangan pernah menzalimi orang lain. Terkadang doa tersebut tidak langsung menimpa orang yang menzalimi. Terkadang Allah kasih tunda waktu, tapi akan datang saatnya dia terkena doa orang tersebut. Taib ini Rasulullah disuruh membuat perumpamaan ini dibacakan kepada orang musyrikin Arab yang mereka bangga dengan harta mereka, untuk mengingatkan kepada mereka bahwasanya banyaknya harta tidak menunjukkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik Rasulullah bergaul dengan orang-orang miskin yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, kalau istri ana lagi marah, dia masuk kamar dan mendengarkan musik. Mohon nasihatnya Ustaz. Istri ini mungkin dua kemungkinan. Karena dia tahu antum sunnah, dia ingin bikin ente jengkel. Ya. Terkadang wanita seperti itu. Ya. Dia melakukan hal yang ingin membuat suaminya tambah jengkel. Maka dia sengaja mendengar musik keras-keras supaya antum lebih sakit hatinya. Atau dia sengaja melakukannya untuk menghilangkan stres yang dia miliki. Ya. Karena dia jengkel, maka dia pun melampiaskan dengan mendengarkan musik agar bisa melupakan kegelisahan yang ada di hatinya. Ada dua kemungkinan. Tapi kita sebagai suami, kalau istri kita demikian, ya, maka kita harus pelan-pelan menasihatinya. Ya. Wanita itu lemah. Kita selalu ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, fa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu." Senantiasalah kalian saling berwasiat untuk berbuat baik kepada istri. Kenapa? Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk bengkok. Dan yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Kata sebagian ulama, maksudnya lisannya yang paling bengkok. Jadi bagaimanapun istri kita, mau doktor, mau profesor, mau tetap aja dia bengkok. Tetap aja dia apa? Bengkok. Maka jangan berharap dia akan lurus. Kata Nabi SAW, lan tastaqima laka ala tariqah. Wanita tidak akan lurus, ya, dalam satu metode menghadapimu. Ya, kadang begini, kadang begini. Makanya Nabi berkata, rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kepada kaca-kaca. Wanita dikatakan kaca-kaca karena mudah pecah, baper, perasa. Maka seorang tatkala bermuamalah dengan istrinya, dia cari pahala. Dia menghadapi suatu makhluk yang aneh, ya. Yang begitu, ya, maka dia harus punya strategi, harus punya banyak tabungan kesabaran, ya. Harus dadanya lapang kalau nasihati, jangan di hadapan umum, jangan dengan suara yang keras, panggil diajak ngomong baik-baik, ya. Demikianlah menghadapi wanita. Kalau istri mungkin marah-marah dengar musik, biarin dia. Setelah dengar musik, ajak dia ngobrol baik-baik, ya.
Saya tidak sakit hati, saya kasihan sama kamu kalau kamu dengar musik. Bagaimana kalau kau meninggal dalam kondisi demikian? Kau tahu saya tidak suka musik, tapi saya lebih kasihan kepada engkau daripada diriku sendiri. Dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik-baik, sambil dibelikan cincin emas, insyaallah. Ustaz, apakah metode dakwah dengan penyampaian mengenai hari kiamat dan tanda-tandanya merupakan metode dakwah para ulama kita terdahulu ataukah itu merupakan metode dakwah yang baru? Karena akhir-akhir ini di Bekasi, kota tercinta, sering mengundang ustaz-ustaz yang membawakan tema akhir zaman. Metode apa? Tema agama banyak, topik banyak. Topik tentang akidah, tentang fikih, tentang akhlak, ya. Semuanya baik ya, termasuk misalnya tentang tanda-tanda hari kiamat ya, dibahas ya. Yang jadi masalah, sebagian dari mereka yang bahas tanda-tanda hari kiamat terlalu berlebih-lebihan dan sering mencocok-cocokkan dengan kejadian yang ada, yang itu jadi masalah. Makanya saya bilang antum lihat judul-judul YouTube akan terjadi begini, akan jadi. Tolong antum simpan itu, biar antum buktikan di kemudian hari mereka ini pendusta. Karena sudah terbukti mereka pendusta. Dahulu, zaman-zaman dulu saya masih mungkin berapa tahun yang lalu, mungkin 4 tahun yang lalu, ada juga yang meramal. Nanti di zaman kalau Raja Fahad meninggal, maka akan terjadi pertumpahan darah di antara raja-raja yang ada. Akan muncul Imam Mahdi. Ternyata Raja Fahad meninggal, muncul Raja Abdullah, tidak ada apa-apa. Sampai Raja Abdullah meninggal, mereka bilang nanti Raja Abdullah meninggal, digantikan dengan Raja, 3 anak khalifah akan rebut-rebutan harta di depan Ka'bah. Kemudian muncul Imam Mahdi. Sekarang Raja Salman hidup ya. Kemudian mereka mengatakan demikian dan terus hanya halusinasi yang mereka miliki. Satu lagi mengatakan Imam Mahdi sudah muncul. Umurnya sekarang sudah berapa? 39 tahun. Setahun lagi bakalan apa? Muncul. Sebentar lagi Imam Mahdi akan membaiat 7 ulama dan macam-macam. Sebentar lagi perang dunia keempat kali, bukan ketiga ya. Akan terjadi pada tahun 2020. Ini apa dalilnya? Saya bilang ya, dukun saja tidak berani meramal demikian. Dukun yang ada tidak berani meramal demikian. Anda meramal pakai dalil, seandainya tidak benar, orang akan mendustakan hadis Nabi. Hati-hati. Karena dia bilang ini, Nabi bilang begini. Oh, prakteknya begini. Ternyata tidak cocok. Yang didustakan apa? Bisa jadi hadis Nabi. Nabi bohong. Maka saya bilang kepada mereka, bertakwa kepada Allah ya. Jangan mencocok-cocokkan semua hadis Nabi harus dicocokkan. Ya. Dulu ISIS diramalkan akan bersama Imam Mahdi. Kenapa Imam Mahdi keluar membawa panji-panji hitam, bendera-bendera hitam? Kebetulan ISIS benderanya apa? Hitam. Taib, kalau warna benderanya sama, kemudian Imam Mahdi. Taib, saya pasang bendera di Masjid Al-Azhar ini, bendera hitam. Kemudian saya jadi Imam Mahdi. Tidak semua kemudian dicocok-cocokkan. Nanti ada seorang anak lahir, matanya cuma satu. Oh, Dajjal sudah lahir. Ya, orang cacat dibilang Dajjal, kasihan. Dulu sempat ada buku judul Dajjal sudah muncul di India, Sai Baba. Heboh, bikin orang takut. Saya waktu SMA itu. Orang baca Dajjal sudah muncul, orang ketakutan. Orang tulis buku. Dajjal sudah muncul di India. Tahu-tahu dia sudah tewas kalau enggak salah. Udah mati, Dajjalnya mati. Jadi begini bikin orang apa ya maksud saya? Para ulama dulu tidak seperti itu. Ya, sebagian ya kita sampaikan ya kalau benar-benar pas 100% baru kita bisa katakan ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit begini. Nanti Dajjal kendaraannya begini. Oh, subhanallah. Katanya guru saya sudah ketemu dengan Imam Mahdi. Kadang saya sudah ketemu Dajjal belum? Imam Mahdi sekarang di Madinah, ciri-cirinya sama, udah ketemu persis. Kalau Imam Mahdi muncul, jadi pinginnya segera perang ya. Aduh, saya kalau nonton tuh ini ngelawak ini orang ya. Tapi aduh loh. Tapi yang nonton kadang-kadang puluhan ribu, ratusan ribu, ya sudahlah. Itu menggambarkan bagaimana kondisi akidah umat kita, senang yang seperti itu ya. Nanti semua tanda, ini tanda Dajjal ya.
Ini masjid apa? Ini dajjal. Pokoknya semua didajjal-dajjalkan. Itu ada tanda polisi Arab Saudi. Dajjal tandanya. Radio Rojak lambangnya dajjal. Subhanallah. Semuanya didajjal-dajjalkan. Ya akhi, ente berdosa ente. Bilang semua ini dajjal, ini dajjal, ini dajjal. Subhanallah. Enak sekali ngomong. Entah belajar ilmu agama di mana, lulusan mana. Ya akhi. Sebagai lagi mereka ceramah di luar negeri. Saya ke luar negeri, saya ketemu dengan sebagian teman-teman. Kemarin Ustaz Fulan datang. Dia bilang, sebentar lagi minyak bumi akan habis, semua akan habis, semua tidak bermanfaat. Beli kuda. Ada yang beli kuda. Subhanallah. Ente beli kuda sendirian juga percuma. Kalau kita saat dunia semua beli kuda, oke, ente sendirian beli kuda, terus latihan berkuda, biaya banyak. Emang kuda binatang murah, hewan mahal kuda itu. Belum latihannya, belum latihan berperang. Siapa juga pelatih kuda ente untuk berperang? Terlalu maksud saya konyol gitu loh. Terus ada yang percaya juga. Enggak tahu yang konyol ustadznya atau yang percaya ya. Oleh karenanya bukannya kita tidak hati-hati, kita hati-hati, hari kiamat ada, tanda-tandanya sudah ada. Rasulullah sebutkan banyak yang jelas, tetapi menduga-duga, meramal-meramal, memastikan bahwasanya akan terjadi begini, pertumpahan darah di sini. Indonesia akan begini. Kini akan perang ini lawan ini, ternyata tidak terjadi. Akhirnya kan berarti Nabi bohong dong. Nanti Nabi bilang begini, ternyata tidak terjadi. Berarti Nabi bohong. Hati-hati. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati dalam mendengar ceramah, ya. Dengar ceramah dari orang yang dia tahu kapasitas ilmunya. Ya. Inna hadza ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Ibnu Sirin, ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian, tidak sembarang. Ustaz, bagaimana jika seorang yang sholatnya rajin tapi maksiatnya jalan terus? Seperti tidak menundukkan pandangan, mendengarkan musik. Ya istighfarlah. Seorang dikuasai oleh hawa nafsunya, hendaknya dia menangis dalam sholatnya. Dia bangun malam kemudian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar jangan sampai dia menjadi tawanan hawa nafsunya. Kalau dia jomblo, maka segera menikah. Ya. Lebih baik menjadi tawanan istrinya daripada tawanan hawa nafsunya. Kalau dia sudah menikah, hendaknya dia mencukupkan dirinya dengan yang halal. Kalau ternyata dia tidak cukup, silakan poligami. Ya. Daripada dia bermaksiat dengan melihat yang haram, kemudian bisa terancam dengan zina. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.